Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang wawasan Nusantara, yaitu cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungan sebagai negara kepulauan yang utuh. Indonesia adalah negara yang sangat unik karena terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, serta berbagai budaya dan bahasa. Dengan kondisi seperti ini, tentu diperlukan suatu konsep yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, konsep ini itulah yang disebut dengan wawasan Nusantara. Konsep dan definisi secara bahasa, wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan yang berarti pandangan atau cara melihat, dan Nusantara yang berarti kepulauan Indonesia. Secara umum, wawasan Nusantara adalah secara pandangan bangsa Indonesia yang mengutamakan persatuan, wilayah dan kesatuan bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui konsep ini, seluruh wilayah Indonesia, baik darat, laut, maupun udara, dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Selain itu, wawasan Nusantara juga mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Dengan kata lain, keberagam yang dimiliki Indonesia justru menjadi identitas dan kekayaan bangsa yang harus dijaga bersama. Latar belakang lahirnya wawasan Nusantara ini tidak lepas dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Sebelum adanya konsep ini, lautan sering dianggap sebagai pemisah antar pulau. Namun, pada 13 Desember 1957, melalui deklarasi Juanda, Indonesia menyatakan bahwa laut justru merupakan penghubung antar pulau. Deklarasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat kekuatan Indonesia. Kemudian, konsep ini diakui secara internasional melalui UNCLOS 1982, Konvensi Hukum Laut PBB. Dengan pengakuan ini, Indonesia memiliki batas wilayah laut yang jelas dan diakui dunia. Hal ini sangat penting untuk nomor 1, melindungi sumber daya alam. Yang kedua, menjaga keamanan wilayah. Yang ketiga, memperkuat Indonesia di mata dunia. Unsur dasar dan implementasi. Wawasan Nusantara memiliki 4 unsur, yaitu yang pertama, kesatuan politik. Seluruh wilayah Indonesia merupakan satu kesatuan politik yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, tidak ada wilayah yang berdiri sendiri, semuanya berada dalam satu sistem pemerintah yang sama. Nomor 2, kesatuan ekonomi. Kekayaan alam, Indonesia merupakan milik bersama seluruh rakyat. Oleh karena itu, hasil pembangunan harus dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah. Nomor 3, kesatuan sosial budaya. Indonesia memiliki keberagaman budaya, tetapi tetap dalam satu kesatuan. Kita harus menjaga menghargai perbedaan dan menjaga toleransi. Dan yang terakhir, yang keempat, kesatuan pertahanan dan keamanan. Ancaman terhadap satu wilayah dianggap sebagai ancaman terhadap seluruh bangsa. Dengan demikian, seluruh rakyat memiliki tanggung jawab dan menjaga keamanan negara. Implementasi dari keempat unsur ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti menghormati perbedaan, tidak menyebarkan konflik, menjaga persatuan, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan nasional. Untuk ketahanan maritim, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi besar di bidang maritim. Konsep poros maritim dunia menjadi salah satu bentuk penerapan wawasan Nusantara di era modern. Tujuannya adalah menjaga Indonesia sebagai pusat aktivitas maritim dunia dengan cara mengembangkan pelabuhan dan jalur laut, meningkatkan keamanan laut, memanfaatkan sumber daya laut secara optimal. Dengan posisi strategis di antara dua samudra dan dua benua, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat perdagangan internasional. Jika dikelola dengan baik, sektor maritim dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat perekonomian nasional.
Kepemimpinan nasional dalam penerapan wawasan Nusantara dibutuhkan kepemimpinan nasional yang kuat dan visioner. Seorang pemimpin harus memiliki kemampuan memahami kondisi global atau yang disebut dengan geopolitik inteligensi. Artinya, pemimpin harus mampu membaca perubahan situasi dunia, memanfaatkan posisi strategis Indonesia, mengambil keputusan yang tepat untuk kepentingan bangsa. Indonesia berada di posisi yang sangat strategis, sehingga jika dipimpin dengan baik, dapat menjadi negara yang kuat, baik dari segi ekonomi maupun pertahanan. Untuk aspek geopolitik digital, di era modern, wawasan Nusantara tidak hanya berlaku pada wilayah fisik seperti darat, laut, udara, tapi juga mencakup ruang digital dan cyber. Saat ini, ancaman tidak hanya datang secara langsung, tetapi juga melalui dunia digital seperti serangan cyber, penyerangan hoaks, kebocoran data. Nah, oleh karena itu, Indonesia perlu memperkuat keamanan digital untuk melindungi data nasional, infrastruktur teknologi, informasi masyarakat. Dengan kesadaran masyarakat juga penting seperti bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak mudah percaya informasi yang belum jelas kebenarannya. Sebagai kesimpulan, wawasan Nusantara adalah konsep yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan persatuan Indonesia. Konsep ini mengajarkan kita bahwa Indonesia adalah satu kesatuan wilayah, keberagaman adalah kekuatan, setiap warga negara memiliki peran dalam menjaga persatuan. Di era globalisasi dan digital saat ini, tantangan semakin kompleks, sehingga kita sebagai generasi muda harus mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.